Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam yang berbahagia untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah yang mana telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat rasa sakit, nikmat materi apapun itu semua adalah kenikmatan. Karena tentunya kita tidak bisa membuat rasa itu hadir di dalam diri kita kalau tidak campur tangan dari Sang Pencipta. Di malam yang berbahagia ini kita berbicara lagi tentang kehidupan. Karena kehidupan itu melahirkan suatu pembelajaran, yang mana pembelajaran itu tentunya pasti akan membawa dampak terhadap diri kita, baik pelajaran yang positif maupun negatif. Dua-duanya ada pembelajaran di dalamnya, tentunya untuk perkembangan dan kemajuan diri kita di masa yang akan datang. Berbicara tentang kehidupan, pada kesempatan malam ini kayaknya pengen berbicara bagaimana caranya, atau membicarakan tentang bagaimana cara untuk kembali ke masa lalu. Andaikan ada mesin waktu, saya ingin sekali kembali ke masa lalu. Yang mana masa lalu itu pasti tiap orang punya cerita masing-masing. Ada yang merasakan bahagia dengan kejayaannya, ada juga yang merasakan kepahitan dengan keterpurukannya. Tentunya itu semua sangat bisa membekas di dalam diri kita. Apalagi masa lalunya yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kejayaan, baik dari segi harta, baik dari segi percintaan. Karena saya pun ingin kembali ke masa lalu. Masa lalu yang penuh lebih bahagia dari sekarang. Tapi sekarang pun bahagia. Cuman yang jadi pertanyaannya, bagaimana juga kita bisa mengkondisikan diri kita dengan kondisi saat ini. Bagaimana cara kita menyesuaikan, menyeimbangkan, apalagi mempertanggungjawabkan atas apa yang udah kita perbuat, apalagi dengan kondisi saat ini. Memang begitulah kehidupan. Seringkali kita itu kadang ada di atas, kadang juga di bawah. Pernahkah kamu merasakan itu semua? Tentunya setiap manusia itu pasti mengalami seperti roda yang berputar. Iya. Seandainya ada mesin waktu, saya ingin sekali benar-benar lah. Sayangnya mesin waktu hanyalah ada di dalam film. Cepet banget dari mulai shoot dari pertama atau action sampai yang terakhir itu cuman berapa? 1 jam lebih paling.
Tapi itu proses bikin filmnya lama juga, ribet juga. Tapi cuma sebentar gitu kan. Tapi kehidupan kita yang realnya tentunya memakan waktu yang cukup panjang. Kalau dipikir-pikir lagi, harapan untuk mengulang kembali ke waktu masa lalu dan untuk melaju ke masa yang akan datang tidak jarang terlintas di benak kita, bukan? Sampai banyak para ilmuwan filosofi orang luar negeri itu yang banyak sampai meneliti itu semua. Soal mesin waktu ke masa lalu itu sulit. Untuk mengembalikannya itu nggak mudah. Kadang-kadang seperti hanya ada rasa angan-angan saja di dalam diri kita. Hanya rasa saja. Kita apalagi kalau lagi sendiri, kita suka keinget ke masa lalu yang mungkin banyak orang yang mengalaminya dengan penuh kebahagiaan dan sekarang lagi merasakan sakitnya, perihnya kehidupan yang melanda. Namun mari kita renungkan kembali, kenapa keinginan itu bisa terlintas di benak kita untuk saat ini. Seperti halnya ketika kita jauh dengan pasangan kita, dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, rasanya kangen banget. Begitukah Mas Ageng? Betul. Lalu bagaimana supaya rasa kangen itu bisa terwujud kembali? Bisa kita tarik lagi ke masa sekarang dan masa yang akan datang. Tentunya kita harus mau belajar mengevaluasi diri kita, ya bagaimana di saat kita harus ingat gitu kan. Di masa yang dulu itu kita pernah berdiri itu bagaimana kok bisa berdiri, bagaimana kita bisa mendapatkan kekasih pujaan hati. Kita rela mati-matian berjuang demi mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Walaupun pada akhirnya sakit juga, ada runtuhnya juga. Tentunya itu pasti ada kesalahan yang kita perbuat. Iya. Bukankah seperti itu? Iya. Saya pun sama. Ada hal-hal yang pernah saya alami, masa-masa indah dan masa-masa pahit yang pernah saya lalui, pernah rasakan. Namun semua itu ada pembelajarannya buat kita. Banyak yang bisa kita petik gitu. Ada pelajaran di dalamnya itu. Banyak hikmahnya gitu kan. Seperti halnya saya pernah mengalami patah hati. Pacaran lama-lama, taunya menjaga jodoh orang lain. Mungkin kita sebagai manusia biasa, karena diberi hati, diberi akal, diberi nafsu, kita itu pasti merasakan sakitnya. Termasuk ketika kehilangan entah itu jabatan, karir yang hancur,
Pokoknya pasti itu terasa sakit sekali. Ya, begitulah kehidupan. Seringkali kita padahal udah pernah dirasakan, ketika kita merasakan kepahitan lagi, kita itu langsung kadang-kadang, duh kok kita dapat lagi, gak enak banget kan. Ya itulah, kita jangan terus mau berleha-leha atau pokoknya kita harus mau bangkit bagaimanapun caranya gitu kan. Kita banyak belajar juga dari pengalaman orang lain, karena di atas kita masih banyak orang yang pengalamannya lebih dalam, lebih panjang, lebih tinggi, lebih dari kita. Dan kita juga harus belajar bersyukur dengan cara kita melihat ke bawah. Karena di bawah pun masih banyak orang yang lebih parah dari kita.